guru SD Negeri Kaduri yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada acara pada siang hari ini. Alhamdulillah kita berkesempatan, saya pribadi pada hari ini untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu yang berkaitan dengan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Pada kesempatan ini nanti akan kami sampaikan beberapa hal pengimbasan ataupun diseminasi dari yang sudah kami terima dari materi yang sudah kami pelajari. Selanjutnya sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan umum kita. Harapannya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sebelum saya ke acara inti, kami mohonkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan masukan maupun sepatah dua patah kata. Silakan. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan bahwa pada modul 1.4 ini ada beberapa hal yang kita pelajari, di antaranya yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita tahu bersama bahwa sebuah budaya positif itu tidak seperti yang kita gambarkan budaya seni dan sebagainya, tapi kebiasaan positif yang ada di sekolah, dengan harapan ketika budaya positif ini bisa terlaksana akan membuat suasana belajar bagi murid-murid kita menyenangkan. Kemudian dengan adanya budaya positif itu menciptakan disiplin murid. Nah, kita gunakan apa dengan membangun adanya budaya positif? Kita akan nanti gunakan segitiga restitusi. Ya, kita awali bahwa mengapa pembelajaran saat ini sebagaimana yang Ki Hajar Dewantara sampaikan itu menggunakan paradigma baru. Sejauh ini bangsa kita itu terlalu banyak menyerap pembelajaran versi asing. Nah, dengan adanya modul 1.1 yaitu filosofi pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantara, kita akan mengembalikan kepada pola pembelajaran yang mendasarkan pada nasionalisme keindonesiaan. Harapannya dengan adanya pembelajaran yang baru, kita lebih peka pada diferensiasi perbedaan pada siswa murid, kebutuhan belajarnya terfasilitasi berdasar perkembangan modernnya. Kita tahu kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, 6 profil ini diharapkan mampu membentuk pribadi-pribadi penerus bangsa yang merdeka dan mempunyai kemampuan yang siap saing. Kita lihat di yang selama ini berjalan, yang selama ini ada di lingkungan sekolah, ada
miskonsepsi, kesalahpahaman tentang teori kontrol. Yang pertama, guru itu sebuah ilusi atau sebenarnya itu dianggap sebagai suatu wajar saja. Yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru itu dalam mengontrol murid, murid punya kemampuan untuk menolak. Murid bisa mengatakan atau mempunyai kemampuan dirinya sendiri, kemauan untuk tidak mengikuti, dikontrol oleh murid dalam tanda kutip hal-hal yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang dimaksudkan di sini bahwa selama ini ketika kita mengajak murid dengan membujuk, mengajak, sepertinya itu sudah efektif dan bermanfaat. Tapi justru yang terjadi itu adalah pengaruh jangka pendek. Tidak selalu bujukan-bujukan. Nah, nanti kalau kamu mengerjakan dengan baik, akan guru beri apresiasi apa gitu misalnya, itu akan berdampak hanya jangka pendek. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Selama ini pemahaman yang ada begitu. Kita mengkritik siswa, murid, atau murid dibuat merasa bersalah. Oh iya ya, saya tidak mengerjakan PR. Nah, pada suasana ini dianggap akan, kalau saya lakukan ini, anak itu kan menjadi muncul karakternya. Pada dasarnya itu justru sebaliknya, justru akan menciptakan pribadi yang merasa gagal. Oh, saya dikritik, saya disalahkan. Itu secara pribadi akan tersimpan dalam dirinya bahwa anak ini merasa saya adalah pribadi yang gagal. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak mengatur atau memaksa. Nah, suasana ini yang selama ini ada di lingkungan kita, entah itu lingkungan keluarga atau sebagainya. Kita cilik kudu manut, kadang suasananya kan begitu. Nah, ini sebuah miskonsepsi. Bagaimana seharusnya paradigma yang baik? Paradigma yang baik adalah dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon selama ini menganggap bahwa kita itu sama, manusia itu sama. Nah, pada teori kontrol, kenyataannya bahwa setiap pribadi yang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dalam menyikapinya pun kita tidak bisa menderivasi, menyamakan. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Pada dasarnya, untuk menggunakan teori kontrol, setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Seseorang anak saja ketika melihat suatu objek, coba nanti gambarkan, akan berbeda wujudnya. Itu bagaimana anak menerima sesuatu, menggambarkan sesuatu berdasarkan dari apa yang ada pada dirinya. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pandangan stimulus respon itu, kita menganggap yang di luar harus sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita harusnya membalik bahwa kitalah yang harus berusaha memahami lingkungan, dunia, orang-orang di sekitar kita, bukan kita yang memaksa orang yang menerima kita. Nah, perilaku buruk pada stimulus respon itu dianggap sebagai kesalahan. Jadi perilaku buruk itu harus dijustifikasi, harus diadili atau diberikan hukuman. Sebaliknya pada teori kontrol, ternyata seseorang melakukan sesuatu hal, bahkan sesuatu hal yang buruk itu pun mempunyai tujuan, mempunyai latar belakang. Nah, pada stimulus respon, orang lain bisa mengatur, bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol, setiap pribadi punya haknya sendiri untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini kesadaran ini yang harus kita bangun bersama untuk lingkungan sekitar kita. Atau sebaliknya, pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tentunya dengan berbagai kekuatan. Tetapi pada teori kontrol itu disampaikan yang terkini perubahannya bahwa manusia tidak bisa mengontrol manusia yang lain. Satu dengan yang lainnya mempunyai independensi untuk menentukan dirinya sendiri.
ira-ira turun, akhirnya kita lakukan pressure, kita lakukan pemaksaan. Nah, seperti kalau pada tanda kutip gusuran-gusuran pasar gitu kan, awalnya ada bujukan, nanti ada reward apa dapat nanti di pasar akan ditempatkan di seperti ini. Nah, kemudian pemerintah atau dalam hal ini si pemegang kebijakan ketika bujukan tidak berhasil dialihkan pada pemaksaan. Seharusnya yang dilaksanakan ini adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dan konsensus. Konsensus, duduk bersama, membuat kesepakatan bersama, kita ciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau ini disingkirkan, misal ini ibaratnya pasar ya, kalau ini dipindah, enaknya mau seperti apa? Konsensus ini pernah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi di pasar Solo waktu itu. Nah, pada stimulus respon, seseorang yang mengatur orang lain, dia mempunyai mindset, aku ya saya kudu menang, saya harus menang, dan yang lain kalah. Dalam ini teori kuasa ya. Nah, tetapi pada era modern, teori kontrol itu harus menerapkan pada saya menang, Anda menang, win-win solution atau 50-50, 50-50. Dari sini kan tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian kemana arahnya teori kontrol ini? Untuk upaya kita membangun disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Kita lihat bersama ya, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi tidak untuk anak menjadi terpaksa, tetapi muncul tanggung jawabnya dan adanya kesadaran diri. Ketika anak merasa sadar, maka dia akan dengan baik melaksanakan sebuah tuntunan atau tatanan. Tentu saja yang digunakan adalah dasarnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu, yaitu nilai yang lintas batas, disepakati bersama, diterima oleh semua lapisan, dan tidak ada batasan itu untuk Jawa kah atau Indonesia saja kah, tetapi bersifat umum, baik dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada sedikitnya 5 institusi atau organisasi yang memberikan pandangannya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, IBO, Primary Years Program atau PYP, yang menawarkan bahwa nilai kebajikan universal yang harus dimiliki setiap pribadi itu yang seperti apa? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai yang sifatnya abstrak yang bisa kita turunkan dalam bentuk-bentuk kegiatan pembiasaan. Nah, yang disarikan oleh pendidikan kita, pendidikan nasional, yaitu dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Disarikan dalam 6 saja. Ada lagunya, ibu-ibu sudah apa, Bapak Ibu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang disarikan dari seluruh tawaran-tawaran institusi mengenai kebijakan universal. Mengapa demikian? Di sini ada cinta Tuhan, ada dermawan, ada hormat dan santun. Ini lembaga-lembaga yang menawarkan itu semua. Oleh Indonesia, oleh pendidikan yang saat ini merumuskan profil pelajar Pancasila menjadi 6. Itu sebuah sari yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ketika seseorang itu melakukan aktivitas tindakan itu ada latar
itulah yang melatar belakangi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, baik itu negatif maupun positif. Kadang-kadang seseorang punya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seluruh tindakan ini mempunyai tujuan tertentu, dan setiap pribadi pastinya memperjuangkannya untuk mencapai itu. Karena dengan perjuangan yang terbaiknya, kebutuhan dasarnya akan terpenuhi. Kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan yang paling dasar. Sebagaimana kita dulu tahu, ada sandang, papan, pangan, itu masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia butuh makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan rasa aman. Makanan, tempat tinggal, pakaian itu dalam bentuk fisik ya, kebutuhan fisik. Kemudian kesehatan juga. Nah, keamanan itu psikologis, kejiwaan. Seseorang itu butuh perasaan. Seperti di film, Bapak Ibu pernah nonton Laskar Pelangi yang kalau mau sekolah melewati bola itu ada buaya nyebrang dulu. Nah, ini kebutuhan keamanannya yang ditantang atau tantang. Nah, yang kedua, kasih sayang dan diterima. Seperti juga kita semua pribadi, seorang murid pun mempunyai harapan, mempunyai kebutuhan untuk disayang dan diterima oleh lingkungan maupun kelompoknya. Rasa diterima, diajak berbagi, kerjasama, kebutuhan dasar. Diajak bekerja sama itu kebutuhan dasar, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Jangan salah, penguasaan itu tidak selalu didefinisikan sebuah jabatan ya. Tapi kalau untuk seseorang, dalam hal ini murid, itu kadang-kadang dia juga butuh ada pengakuan penguasaan. Misalnya pengen bermain atau olahraga itu yang selalu terdepan, atau pengen selalu yang presentasi. Kadang-kadang saya bu. Nah, semangat ini itu muncul rasa kebutuhan dasar untuk menguasai, memimpin, jiwa memimpin, keinginan untuk dianggap, keinginan berprestasi, ada yang keinginan untuk diakui, keinginan juga untuk didengar. Nah, kebutuhan yang keempat adalah freedom, kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah anak-anak itu, murid pun butuh kemandirian, butuh melakukan secara mandiri, kemudian memiliki pilihan untuk belajar dengan cara yang seperti apa yang mereka inginkan. Itu kebutuhan mencoba hal baru. Nah, anak-anak yang mempunyai kebutuhan dasar ini lebih merasa tertantang untuk melakukan segala hal dan mampu mengendalikan dirinya. Bu, saya maunya ini saja. Nah, biasanya murid-murid begitu. Nah, itu tipe-tipe anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, fun. Dimana saat sekolah ada suasana bermainnya, itu kebutuhan dasar. Seseorang yang pelajarannya diberikan variasi dengan humor, dengan bermain, itu akan memenuhi kebutuhan dasar murid. Ada muncul antusiasme, kadang-kadang tertawa gitu ya, itu sebuah kebutuhan dasar. Kita lihat ternyata dari kebutuhan dasar ini pun seseorang murid itu saat kita beri motivasi, ada hal yang mendorong seseorang bergerak, hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan sesuatu. Yang pertama, ada yang namanya motivasi menghindari ketidaknyamanan, atau bahasa lainnya dalam bentuk hukuman. Nanti yang tidak mengerjakan PR akan begini, ada hukuman. Misalnya itu yang membuat anak terpaksa melakukan sesuatu kegiatan, atau adanya imbalan, iming-iming, penghargaan. Nanti yang nilai 100 bu guru beri ini ya,
maaf. Nah, penghargaan ini dua hal, ketidaknyamanan dan adanya penghargaan atau jaminan iming-iming ini sebenarnya adalah motivasi eksternal. Ketika orang-orang atau pihak luar yang memberikan sebuah tindakan, seseorang kan melakukan lebih muncul karena lebih bergerak karena adanya faktor luar. Nah, yang ideal apa? Yang ideal adalah muncul dari dalam diri sendiri, menjadi diri yang diinginkan. Kita menggali seseorang, murid, untuk mencari apa sih sebenarnya yang diinginkan dan bagaimana kita dapat menghargai diri kita dengan nilai apa. Ketika anak diajak untuk menggali, mencari nilai dirinya, mencari yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan sudah terbentuk, maka inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Tentunya motivasi intrinsik ini yang nanti akan kita tekankan dalam membentuk budaya positif. Sebelum dilanjut, mari kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita senang sama. Enggak apa-apa. Semangat. Monggo Buin, Usia, kita jadi pimpin. Kita ingatkan ya di sebelah. Ayo. Agak lama enggak apa-apa ya. Bersama adanya motivasi dari dalam maupun dua motivasi yang menyebabkan anak-anak terpaksa. Nah, ini beberapa hal motivasi dari luar yang berbentuk hukuman, yang kedua konsekuensi. Sementara restitusi adalah wujud lain dari motivasi internal. Kita kenali satu-satu.
Hukuman itu biasanya bersifat spontan, tiba-tiba, tidak terencana. Ketika anak datang terlambat misal, maka pihak guru akan spontan. Itu pun kadang idenya spontan untuk memberikan punishment atau hukuman. Kemudian murid merasa tidak terlibat. Artinya ketika dia datang terlambat, tidak diberi kesempatan berdiskusi, biasanya hanya hanya ditanya, kemudian guru memberikan tindakan atau hukuman. Biasanya satu arah, karena tadi tidak dilipatkan, hanya ada guru yang memberikan keputusan, hanya satu arah. Bisa berupa fisik, bisa verbal maupun psikis. Fisik itu misalnya berdiri di hormat bendera 1 jam, nah itu fisik. Atau verbal. Verbal itu lebih ke ucapan kita yang sedikit banyak, sedikit saja ya. Kadang mak celenit gitu, tapi anak kita tahu tadi kaitannya dengan posisi kontrol. Anak tidak berani karena ilusi tadi ya, ilusi bahwa ya guru yang mengontrol murid. Akhirnya suasananya anak tidak berani untuk bahasanya berontak gitu, atau memberikan ruang untuk berdiskusi. Yang kedua, konsekuensi. Ada ruang untuk berdiskusi, tetapi wujudnya pertama terencana. Biasanya sudah dalam bentuk tata tertib kelas seperti ini, sudah terencana, kemudian sudah disusun bersama karena sudah ditawarkan di awal pembelajaran, di awal tahun anak-anak diajak bersama membuat aturan. Tetapi tetap saja karena konsekuensi biasanya bersifat mengganggu kesenangan siswa, murid, sehingga mereka tetap tidak nyaman. Misalnya kalau ada aturan biasanya sudah disepakati bersama, nanti hukumannya apa gitu, konsekuensinya apa. Nah itu yang anak-anak menjadi tidak nyaman. Kalau terlambat nanti konsekuensinya apa? Ini Bu, jam pelajarannya istirahatnya dipotong untuk mengejar pelajaran yang tertinggal. Nah hal-hal itu tetap ada ruang yang tidak nyaman dari murid. Kemudian karena konsekuensi, karena guru menciptakan aturan dan membuat kesepakatan bersama tentang konsekuensi, akhirnya tindakan guru adalah mengontrol. Tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada anak. Kita menjadi januhan, bahasa Indonesianya apa ya? Jangan-jangan nanti anak melakukan pelanggaran. Nah, saat itulah saya harus aware, harus siap-siap, prepare gitu ya. Nah, dari dua hukuman dan konsekuensi ini kan faktor eksternal. Kita dalami ke restitusi, yaitu faktor dari dalam. Situasinya adalah memperbaiki kesalahan. Anak yang melakukan pelanggaran, kita gali tadi kebutuhan pribadinya, kebutuhan dasarnya. Itu mengapa? Kenapa anak melakukan kesalahan? Oh Bu, saya itu tidak mau piket karena bosen, pulangnya jadi terlambat. Kemudian kita bangun komunikasi, mengajak anak untuk menyelesaikan, menyadari, memperbaiki kesalahannya itu dia tidak melaksanakan piket. Seperti itu. Dan karena ada ruang komunikasi ini, tentunya terbentuk dari adanya kolaborasi. Nah, kemudian yang kita garis bawahi dari restitusi adalah solusi bukan satu arah, melainkan justru muncul dari murid. Dari sini murid merasa pribadinya dia dikembalikan. Kalau di sana di tindakan hukuman atau konsekuensi, mohon maaf, yang sering kita tahu anak-anak yang lain buyok bahasanya apa ya, mentertawakan ketika anak atau yang lain melakukan konsekuensi dari tindakannya. Nah, sedikit tanya jawab, kita jawab bareng-bareng pertanyaan ya. Kita kategorikan ke hukuman kah atau konsekuensi? Nanti dijawab bersama, monggo cepetan. Menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, termasuk konsekuensi hukuman.
besok kalau terlambat harus menulis 100 kali kesepakatan kelas. Oh baik, terima kasih ya. Betul jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi halaman 2 kali, apalagi nek dulu pakai belok-belok. Nah itu karena terlambat, yaitu betul, karena itu spontan biasanya. Membersihkan coretan di meja tulis termasuk ting tong ini kayak hukuman. Bisa dua-duanya. Yang lebih tepat konsekuensi alasannya Bu Ayu? Karena sudah ada aturan tidak boleh mencoret meja. Jika mencoret, jadi dia konsekuensi untuk membersihkan. Baik, terima kasih. Itu juga betul, yaitu konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Push up 15 kali karena tidak pakai kaos kaki termasuk hukuman. Baik, lanjut. Menggantikan buku tugas teman yang dicoret with Saya sama Mapsi. Oke, siap. Menggantikan buku tugas teman yang dicoret. Siap. Siap, betul, terima kasih. Berjemur di lapangan karena saat pelajaran ngobrol dengan teman termasuk punishment, hukuman. Dan terakhir, membersihkan tumpahan air di meja saat pelajaran termasuk konsekuensi. Jadi dari sini kita tahu ada keterlibatan dan ada kesepihaan. Dari sini bahasa saya kesepihan, hanya sepihak dari guru. Kemudian berbentuk fisik kadang. Nah, kalau membersihkan tumpahan itu konsekuensi akibat yang diterima karena dari kesepakatan yang sudah dibangun. Nah, dari sini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat atau menyimak tentang 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang menurut teori, pertama pembuku, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang terakhir manajer. Mana yang ideal akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah sebuah kasus siswa tidak membawa buku pelajaran. Ini kasus pada penerapannya, gitu. Nah, contoh yang pertama, pada sosok guru penghukum, kamu tidak bisa ikut pelajaran. Nah, contohnya begitu, murid tidak bisa ikut pelajaran sampai jam istirahat karena dia tidak membawa buku pelajaran. Ini terjadi nyata di suatu tempat. Artinya ini bentuk hukuman. Nah, figur guru penghukum. Kemudian si pembuat merasa bersalah. Kalau ini tadi suasananya tegang, wajahnya seperti sinetron itu, wajah gurunya, kemudian ada sedikit, nggak usah banyak ya, rada nuding-nuding gitu loh. Nah, mungkin ini model-model pendidikan konservatif ya, dulu direwangi dengan cuding. Nah, kemudian si pembuat merasa bersalah itu nadanya datar. Berapa kali ibu sudah mengingatkan? Tidak ada ekspresi yang cukup seram gitu ya. Kamu membuat ibu kecewa. Tidak ditekankan. Nah, kalau di sini akibat yang muncul adalah ketika si guru memberikan hukuman, muncul suasana batinnya itu memberontak tapi tidak berani diekspresikan ke guru. Biasanya dalam bentuk gambar, buku, atau kirurok atau meja, atau bisa juga anak ini nanti disimpan mendendam. Dendamnya itu bukan dalam hal yang mengerikan, tapi kayak jadi nggak suka gurunya, atau tidak suka ke pelajarannya, itu terbawa sampai besok gede kan. Aku jadi nggak senang pelajaran ini karena dulu diperlakukan begini. Itu efek dari sosok penghukum. Yang kedua, si pembuat merasa bersalah ini karena disampaikan dengan nada datar, biasanya murid lebih ke dipendam. Justru ketika dipendam ini masuk ke alam bawah sadarnya lebih lama, lebih mengakar, jadi lebih terngiang-ngiang. Kemudian tahu pilok ini kan, itu terbawa. Nah, ada lagi penerapan posisi kontrol pemantau. Pada tipe ini, guru itu lebih rinci, dia menggunakan data,
menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Kamu sudah melanggar aturan kelas. Kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu harus mencatat ulang pelajaran di buku lain. Nah, ini bentuk yang sudah disepakatinya kan ini. Guru pemantau ini kelemahannya si siswa akan tertib saat ada beliau, ada sosok guru ini. Tapi ketika sedang dialihkan atau sedang ditugaskan guru lain yang mengisi kelas yang sama, kepatuhannya akan berubah. Kemudian dari tadi kasus anak tidak membawa buku, guru yang bertindak sebagai teman akan berkata seperti ini, ayo dong bantu bu guru, ini terakhir ya, setelah ini jangan diulangi. Nah, ini membuat anak ketergantungan terhadap guru. Oh, saya dibantu bu guru nih, saya dimudahkan bu guru atau pak guru. Nah, kemudahan ini justru tidak memancing, membangkitkan sifat mandiri siswa atau murid. Dia merasa nyaman, merasa oh gurunya sudah akrab seperti teman sendiri, malah kadang-kadang memunculkan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita lihat opsi atau contoh penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Kamu tahu kan kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini tadi yang seperti kita gambarkan bahwa pada posisi manajer, guru memberikan ruang. Satu, anak memperbaiki kesalahannya, dan yang kedua, anak mencari solusi atas kesalahan yang dibuat tersebut. Jadi ini dua arah yang penting. Nah, yang akan kita diskusikan sebentar, apa keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, dan mengapa bukan peraturan kelas. Yang ada berjalan selama ini di kita semua adanya adalah tata tertib atau peraturan kelas. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan, kira-kira kalau keyakinan kelas itu apa? Atau hal baru Bapak Ibu? Yang mestinya kita kembangkan di warga sekolah kita itu adalah keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Izin menyampaikan, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Tapi kita sudah pelajari banyak dari kebajikan nilai universal, ya. Nah, yang diambil adalah berasal dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Pernyataannya umum, universal, dan kalimatnya positif. Kalau yang saya buat ini tidak boleh merusak fasilitas kelas, itu masih bersifat negatif. Maksudnya harusnya kalimat positif gitu loh Bu, nggak ada kata tidak atau jangan, betul. Nah, harusnya keyakinan kelas itu, karena yang namanya keyakinan ingin kita tanamkan sampai ke dalam alam bawah sadar, ya harus kalimat positif. Sedikit, singkat, tapi mudah diingat dan dibuat sesuai dengan kondisi kelas. Jangan membuat aturan yang kelasnya hawanya anyep dipakai dengan kelas yang hawanya rada panas seperti kelasnya Bu Ayu misalnya. Dan yang terpenting adalah keterlibatan, kolaborasi dari semua warga kelas, guru dan siswa. Ini saya sebutkan contoh keyakinan kelas: saling menghormati dan menghargai. Ini kalau saya kemarin diskusikan dengan murid-murid itu bentuknya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek nama orang tua, mendengarkan guru saat mengajar. Itu keyakinannya adalah saling menghormati dan menghargai. Ini kita bentuk di kelas kita. Nah, ini mudah diingat. Jadi ketika ada pelanggaran, saling koyok-koyokan, kita nanti dalam restitusinya kita tanyakan, anak-anak, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, anak jadi paham, saling menghormati dan menghargai, Bu. Di sini poinnya. Kemudian bertanggung jawab.
mengembalikan barang sesuai dengan tempatnya, kemudian piket tepat waktu, itu kan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan juga, menjaga keamanan dan menolong teman. Ini beberapa poin yang sifatnya universal, tidak yang seperti visi lah ya, lebih umum, tidak dijabarkan. Ini justru kita ambil, kita sarikan setelah mempunyai tata tertib, atau bisa dibalik, kita buat keyakinan kelas dulu, baru kita turunkan menjadi aturan-aturan yang lebih rinci tentang keharusan bahasanya, kesepakatan gitu ya. Nah, dari sana, dari keyakinan kelas tadi, tentunya harapannya adalah kita bisa menyelesaikan sebuah masalah melalui segitiga restitusi. Kedengaran betul? Ada 3: validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah proses di mana Bapak, Ibu, dan murid-murid di Zoom sudah ketinggal. Bapak, Ibu, kita sebagai guru dan murid itu harapannya dengan berdiskusi, berdialog itu nanti anak menemukan kemandirian dan kemerdekaan dirinya serta bertanggung jawab. Karena apa? Karena dengan membangkitkan, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, anak tidak lagi merasa terpaksa atau tidak nyaman, tapi dia dapat kembali ke kelompoknya. Kan biasanya kalau anak tidak diterima oleh lingkungannya itu biasanya cenderung mojok atau menyendiri gitu kan. Nah, itu harus kita gali juga. Kenapa kamu tidak mau berteman dengan si A? Kita selesaikan dengan pola-pola segitiga restitusi. 3 ini makanya ya. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Prinsip yang kita pakai saat menstabilkan identitas adalah rapopo. Berbuat salah itu bagian dari pembelajaran. Tidak apa-apa, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Aman, kita bisa selesaikan ini. Jadi kita harus tenang saat menghadapi sebuah masalah. Biasanya kalau teman saya yang curhat itu malah sing tantrum gurune gitu. Ono masalah sing ribut-ribut gurune. Harusnya kita suasananya tenang dulu, baru kita bangun ketika restitusi. Yang pertama, menstabilkan masalah. Bu guru juga pernah melakukan ini dulu gitu misalnya. Ini memberikan ruang diskusi, jadi tidak langsung ke punishment. Bu guru tidak lagi meributkan pada masalahmu, kejadiannya atau pelanggaranmu, tapi mari kita cari solusi bersama. Lebih tertarik ke solusi. Inilah namanya menstabilkan identitas. Jadi si anak akan bisa kembali ke kelompoknya atau kelasnya itu dengan tidak sebagai pribadi yang gagal. Wah, aku baru melakukan pelanggaran ini, aku seperti dipojokkan. Tidak. Ruang ini membuat anak tetap kembali menjadi dirinya yang merdeka. Nah, validasi tindakan yang salah yang kita pakai prinsipnya adalah seperti yang tadi kita bahas, ada 5 perilaku dasar, kebutuhan dasar manusia. Kita lihat seseorang itu kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan positif, biasanya akan melakukannya dengan cara negatif. Misal, ada kebutuhan dasar untuk bebas, kebebasan. Anak yang model kayak gini kan nggak bisa anteng, dia akan bergerak. Kadang-kadang dijalin kancanya atau apa. Kita tarik contoh kelas 4 ya. Ada yang kebutuhan dasarnya untuk kebebasan fisik gitu ya, maksudnya tidak bisa duduk anteng lama seperti yang lain. Nah, kita sadari itu. Nah, tapi karena kita tadi sudah bersama menyusun keyakinan kelas, kita tanyakan ke anak, apa sih keyakinan kelas yang sudah kita miliki? Nah, karena sudah menginternal, sudah masuk, sudah mudah diingat, anak akan jadi paham.
nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati. Nah, anak mulai digali nih. Oh iya ya, ada menghargai orang lain. Apa bayangan kelas yang ideal? Jadi anak ditanya, si A atau si B ini ditanya, keinginanmu kelas kita yang bagaimana? Kelas yang tenang Bu, kelas yang rapi Bu. Kalau kaitannya dengan kebersihan, kelas yang rapi Bu, yang wangi. Nah seperti itu. Kami ingin menjadi apa? Menjadi sosok yang seperti apa ke depan? Kayak apa? Nah yang ini biasanya kadang-kadang kita menyampaikannya dengan cara negatif ya, jadi oposisi. Nah itu kan penyampaian sebenarnya kontennya sama, tapi karena penyampaiannya dengan nada yang sebaliknya diterima juga dengan sebaliknya. Ini langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Yang kita ambil tentunya adalah harapannya setiap anak mempunyai motivasi secara intensif. Nah, bahasa apa yang bisa kita pakai saat belajar, saat menyelesaikan masalah? Padahal kamu bisa lebih parah nih tadi. Misalnya terjadi rebutan bola dan tarik-tarikan baju gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah nih tadi. Iya Bu. Misalnya apa? Bisa sampai terjadi kontak fisik gitu ya. Tapi ternyata kamu bisa menahannya ya. Kamu pasti punya alasan ya tadi kenapa kamu melakukan itu. Nah, anak akan menyampaikan masalahnya. Saya diganggu. Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang terganggu, yaitu jiwa pemimpinnya. Seharusnya saya yang menang Bu, tapi saya dikalahkan atau dicurangi. Nah, ini terganggu kebutuhan dasarnya. Maka anak akan melakukan dengan cara negatif. Nah, kamu patut bangga karena kamu dapat melindungi hal yang penting untukmu. Tapi di sini kemudian kita akan menanyakan keyakinannya. Hal apa yang sudah dilanggar seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Harapannya ini bisa berjalan bersama, berkolaborasi kita untuk menyikapi, membiasakan hal-hal positif di sekolah kita dengan cara baik. Sebelum saya sudahi, saya ingin kita berefleksi bersama. Mungkin salah satu menyampaikan untuk poin pertama dari siapa dulu? Sudah. Nah, perasaan saat ini setelah ada pengimbasan ini bagaimana Bunda? Perasaan saat ini setelah ada pembahasan kita sama untuk menghadapi di dalam kelas masalah hubungan, masalah kesepakatan, kita jadi lebih tahu dari sebelumnya yang kita selalu untuk anak, selalu kita menjelaskan anak, jadi kita berani. Baik, terima kasih. Harapannya kita bisa aplikasikan bersama bertahap ya, karena ini tadi sangat runtut sekali. Bisa kita dari hal-hal yang kecil dari kita. Yang kedua, setelah mengikuti pengimbasan ini atau diseminasi ini, saya menjadi tahu bahwa monggo siapa kalian tahu kayaknya. Ini mungkin kurang pas, pas dan perlu diperbaiki lagi untuk langkah-langkah yang lebih bagus ya berkonsil. Terima kasih. Kita akan melangkah bersama, memperbaiki bersama-sama. Yang terakhir, langkah saya selanjutnya adalah Bu Ayah atau Bu Tia atau Bu Wiwi? Wiwi Pak? Di sana. Wiwi di sana. Di Korwil. Kami selanjutnya sebagai pendidik dengan langkah yang kemarin sudah kita laksanakan ya, ya baik, seperti ada peraturan, ada seperti itu. Ternyata itu bisa dilanjutkan dengan yang lebih baik lagi, yang nantinya bisa berdampak besar di anak kita. Tentunya ya
garis bawah demi menjaga bukan sekedar akademiknya tapi juga secara psikologis dan secara mental. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tentunya dari saya banyak hal yang kurang lengkap, kurang baik. Tentunya itu murni kesalahan dari saya pribadi. Akhirul kalam, saya mohon maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Saya suka istirahat. Saya mau videonya juga ya. Ada mau foto bersama. Bapak, tak foto ini. Oh iya. Biasanya